Jika ada satu musim MotoGP yang pantas disebut paling aneh, paling kacau, namun juga paling bersejarah, maka jawabannya adalah musim 2020. Dunia saat itu sedang berhenti. Pandemi menghantam semua negara, dan MotoGP dipaksa beradaptasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalender dipangkas drastis, balapan digelar tanpa penonton, dan seluruh musim hanya berlangsung di Eropa, sesuatu yang terakhir kali terjadi puluhan tahun lalu. Namun, justru dari kekacauan itulah lahir salah satu musim paling dramatis dalam sejarah MotoGP. Musim 2020 sejatinya direncanakan memiliki 20 balapan, tetapi segalanya runtuh sejak seri pembuka di Qatar dibatalkan. Pedok mendadak sunyi, motor tak lagi menyala, dan ketidakpastian menyelimuti semua tim. Baru pada 19 Juli, lampu start kembali menyala di Jerez, menandai dimulainya musim darurat yang ekstrim. Hanya 14 balapan dalam waktu 18 minggu, semuanya di 8 sirkuit Eropa, dengan format double header yang menguras fisik dan mental. Ini bukan sekadar balapan, ini adalah mode bertahan hidup. Drama langsung pecah di seri pembuka. Marc Marquez, sang raja MotoGP modern, terjatuh hebat saat melakukan comeback luar biasa dari posisi ke-16. Cedera lengan kanan yang parah mengakhiri musimnya bahkan sebelum benar-benar dimulai. Upaya comeback yang terlalu cepat justru memperparah kondisi, dan sang juara bertahan resmi tumbang. Dan saat raja jatuh, kerajaan pun berubah menjadi medan perang terbuka. Tanpa Marquez, tidak ada lagi tolok ukur. Semua pabrikan mengubah strategi. Kumpulkan poin, jangan membuat kesalahan. Andrea Dovizioso seharusnya menjadi kandidat terkuat. Namun konflik internal Ducati, performa motor yang inkonsisten, dan tekanan mental membuat musimnya berakhir pahit. Sementara itu, Fabio Quartararo sempat tampil bak calon juara dunia. Kemenangan beruntun di awal musim membuatnya dieluk-elukan sebagai penerus Marquez. Namun masalah teknis Yamaha, penalti mesin, dan tekanan psikologis membuat performanya runtuh perlahan. Dari pemimpin klasemen, ia terlempar ke posisi 8 sebelum seri terakhir. Di tengah runtuhnya para favorit muncul satu nama yang nyaris luput dari sorotan, Joan Mir. Bukan pembalap tercepat, bukan yang paling sering menang, tapi yang paling konsisten. Suzuki GSX RR bukan motor terbuas, namun seimbang dan ramah ban. Mir hanya meraih 1 kemenangan, tetapi naik podium 7 kali, terbanyak di musim itu. Saat yang lain mengejar kemenangan dan melakukan kesalahan, Mir memilih kecerdasan. Tidak memaksakan diri, tidak membuat blunder. Dan pada 15 November di Valencia, dengan 1 balapan tersisa, Joan Mir mengunci gelar juara dunia MotoGP 2020. Suzuki kembali ke puncak dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 2000. Musim ini juga melahirkan banyak kemenangan perdana. Brad Binder mencetak sejarah untuk Afrika Selatan bersama KTM. Franco Morbidelli bangkit dan finish sebagai runner-up dunia. Miguel Oliveira memberi Portugal kemenangan emosional di kandang sendiri. MotoGP 2020, musim paling aneh, paling chaos, namun juga salah satu yang paling indah sepanjang masa.